Sesudah ibadah kolom keluarga malam itu, ketika bau kopi hitam, kue cucur, dan ikan cakalang yang baru turun dari rak asap masih menggantung di ruang tamu rumah Wenas, Raymond berdiri di depan lemari kaca tempat kami biasa menyimpan piala kecil usaha tinutuan laut biru dan mengangkat ponselnya seperti seorang penatua yang hendak membacakan dosa jemaat. Di layar itu ada foto aku dan Adrian Rumengan di dekat pelabuhan Bitung. Tubuh kami terlalu dekat, wajahku menoleh setengah takut, tangan Adrian menyentuh siku bajuku. Aku tidak bisa berkata foto itu palsu. Aku tidak bisa berteriak bahwa cahaya lampu dermaga membuat semuanya terlihat lebih buruk. Aku pernah jatuh, aku pernah membiarkan laki-laki lain masuk ke celah rumah tanggaku, dan malam itu celah itu dibuka lebar-lebar di depan keluarga besar, penatua gereja, guru kelas Nathan, 2 nelayan pemasok, dan pemilik toko oleh-oleh yang selama ini menerima paket cakalang fufu dari tanganku. Raymond berkata dengan suara rendah, tetapi semua orang mendengarnya seperti lonceng gereja yang dipukul di atas kepala. Mulai malam ini Esther tidak jemput anak, tidak pegang resep, tidak pegang rekening, dan tidak bicara soal usaha. Yuliana, kakaknya, maju dengan map coklat yang sudah tampak terlalu rapi untuk sebuah kemarahan spontan. Dari dalam map itu ia mengeluarkan surat wali anak, salinan rekening yang beberapa barisnya ditutup stabilo hitam, bungkus plastik bertuliskan sambal roa, dan sebuah cincin kecil yang diletakkan di atas meja dengan gerakan lambat, seolah-olah ia sedang menaruh mayat nama baikku. Ini yang dia jual, kata Yuliana. Harta kawin dari keluarga, tanda janji, dia jual untuk laki-laki pelabuhan itu. Ruangan itu bergerak tanpa ada yang benar-benar bergerak. Mata orang-orang menusukku. Guru Nathan menutup mulut. Nelayan tua bernama Om Lodewich menunduk, seakan malu pernah menerima amplop pembayaran dari tanganku. Di sudut, Nathan berdiri di balik pintu ruang makan, masih memakai kaos tidur biru bergambar kapal, wajahnya pucat seperti anak yang baru mendengar ibunya bukan lagi ibunya. Aku ingin memeluknya, tetapi Raymond mengangkat telapak tangan. Jangan sentuh dia dulu. Kata dulu itu lebih dingin daripada jangan. Karena di dalamnya ada keputusan yang sudah dibuat sebelum aku masuk ruangan. Aku menatap cincin di meja. Cincin tempurung pala berlapis emas tipis, bentuknya sederhana, tidak mahal, tidak bersinar seperti perhiasan toko besar di Manado Town Square. Ibuku dulu berkata, ini bukan untuk membuat orang kagum, Esther. Ini supaya kau ingat dari mana rasa rumahmu berasal. Ketika aku pertama menikah dengan Raymond, cincin itu sering kugunakan sambil mencatat pesanan cakalang pertama kami, jari-jariku bau asap, garam, cabai, dan pala kering. Ada satu titik gosong kecil di sisi dalamnya, bekas aku tanpa sengaja menyentuh wajan panas waktu membuat sambal roa untuk pesanan gereja. Di dekat titik itu ada ukiran halus M begitu kecil sampai hanya aku dan ibuku yang selalu tahu cara merabanya. Tetapi cincin di meja malam itu terlalu mulus. Tidak ada titik gosong. Tidak ada goresan kecil yang biasa mengait di kulit jariku. Aku tidak menyangkal foto itu. Aku tidak mengangkat suara. Aku hanya berkata, saya salah sebagai istri. Beberapa orang menarik napas seakan kalimat itu sudah cukup untuk menguburku. Raymond menutup mata, memainkan perannya sebagai suami terluka yang terlalu mulia untuk marah. Yuliana tersenyum tipis, lalu mendorong surat ke arahku. Kalau masih punya malu, tanda tangan pengunduran diri dari koperasi. Mulai besok semua pembayaran nelayan dan kontrak toko dipegang keluarga Wenas. Tanganku hampir menyentuh kertas itu, tetapi mataku masih di cincin. Mereka tidak tahu sebelum ibadah dimulai aku sudah mencetak log sekolah Nathan dari pesan wali kelas lama. Mereka tidak tahu aku sudah menyalin mutasi rekening yang tiba-tiba menerima pembayaran dari toko oleh-oleh dengan nama baru yang belum pernah dibahas di meja keluarga. Mereka tidak tahu aku sudah meminta Adrian menyimpan satu rekaman suara Raymond, bukan karena aku ingin diselamatkan laki-laki itu, melainkan karena sejak 3 hari lalu aku mencium sesuatu yang lebih busuk daripada ikan asap yang terlalu lama dibara. Aku berdiri di dekat rak ikan, bukan di meja catatan, persis seperti yang selalu diinginkan Yuliana setiap ada rapat keluarga. Perempuan yang tidak jaga tubuh sendiri jangan jaga anak, uang, resep, atau cincin, katanya malam itu, suaranya dibuat kasihan tetapi matanya berkilat seperti pisau kecil. Dulu kalimat seperti itu membuatku menunduk karena sebagian dari diriku merasa pantas. Aku memang merusak janji. Aku memang pernah menunggu Adrian di sisi gudang pelabuhan Bitung saat Raymond mengurus penjualan luar kota.
Aku memang pernah percaya bahwa rasa sepi bisa diberi nama lain selain dosa. Tetapi ketika Nathan bertanya dari balik pintu dengan suara pecah, "Mama jual cincin kawin untuk Om Adrian?" Sesuatu di dalam diriku berhenti meminta hukuman. Bukan berhenti merasa bersalah. Bukan tiba-tiba merasa bersih. Hanya berhenti membiarkan orang lain memakai salahku untuk menulis semua kejahatan yang tidak kulakukan. Aku menatap Raymond. Wajahnya rapi, kemeja batiknya masih licin, rambutnya disisir seperti ketika ia menyambut tamu toko oleh-oleh di bandara. Di sampingnya, Juliana memegang buku kas keluarga terlalu erat. Kuku jarinya mengetuk sampul buku itu 3 kali, kebiasaan kecil yang selalu muncul ketika ia sedang menunggu orang lain menelan kalimatnya. "Saya tidak akan lari dari salah saya," kataku pelan. "Tapi cincin itu bukan cincin saya." Ruangan langsung pecah oleh bisik-bisik. Raymond membuka mata. Untuk pertama kalinya malam itu, kemarahannya tidak terlihat seperti luka, melainkan seperti keterkejutan. "Kau masih mau bohong?" tanyanya. Aku menelan rasa panas di tenggorokan. "Cincin saya punya titik gosong kecil di sisi dalam." Juliana tertawa pendek. "Dengar? Sudah ketahuan?" Masih mengarang cerita dapur. Ia mengambil cincin itu dari meja dan mengangkatnya tinggi. "Semua cincin lama pasti ada lecet, jangan bikin drama." Tetapi ia tidak memberikannya kepadaku untuk diperiksa. Ia menggenggamnya kembali begitu cepat sampai penatua gereja di sebelah Om Lodewijk mengernyit. Itu tanda pertama yang dilihat orang lain, meski mungkin belum mereka mengerti. Raymond maju 1 langkah. "Cukup, Esther, malam ini bukan soal cincin saja. Ini soal kau membawa laki-laki lain ke hidup kita. Ini soal surat sekolah Nathan, uang nelayan, resep sambal roa, dan nama Wenas yang kau kotori." "Surat sekolah apa?" tanyaku, padahal aku sudah tahu ada sesuatu. Aku ingin mendengar dia menyebutnya di depan orang-orang. Juliana segera menyelipkan surat wali anak ke atas map. "Jangan pura-pura. Ini surat persetujuan perubahan wali jemput, ada tanda tanganmu. Kau sendiri yang mengatur agar nanti Nathan bisa dibawa tanpa sepengetahuan Raymond kalau kau kabur." Guru Nathan, Bu Maria, tampak gelisah. Ia membuka tas kecilnya, lalu menutupnya lagi. Aku melihat gerakan itu dan menyimpannya dalam ingatan. Bu Maria tahu sesuatu, atau setidaknya ia pernah menerima dokumen dengan tanggal yang tidak cocok. Tetapi malam itu aku belum bisa menariknya ke tengah. Kalau aku bergerak terlalu cepat, Juliana akan memindahkan cincin asli. Kalau aku menuduh terlalu dini, Raymond akan menutup semua akses rekening. Aku harus menjadi perempuan yang terlihat jatuh, berdiri di dekat rak ikan, membiarkan mereka percaya aku belum punya apa-apa selain rasa malu. "Saya tidak pernah menandatangani surat itu," kataku. "Kau juga bilang tidak menjual cincin," sahut Raymond. "Dan mungkin nanti kau akan bilang tidak pernah tidur dalam dosa dengan Adrian." Kata-kata itu menampar lebih keras karena ada bagian yang benar. Aku tidak bisa menyelamatkan diriku dengan menyangkal semuanya. Itulah jebakan yang paling pintar. Mereka memasukkan satu dosa nyata di tengah tuduhan palsu, lalu menunggu semua orang menganggap seluruh map cokelat itu suci. Pemilik toko oleh-oleh, Tante Mona, yang biasanya cerewet soal keemasan abon ikan, akhirnya berbicara, "Ray, kalau urusan rumah tangga, kami tidak masuk. Tapi kalau resep bocor dan pembayaran toko kacau, kami perlu kepastian." "Minggu lalu nomor rekening pembayaran berubah," katanya dari pihak keluarga. Raymond menoleh terlalu cepat ke Juliana. Hanya sedetik. Tetapi aku melihatnya, Juliana langsung menyahut, "Itu pengamanan sementara, karena Esther sudah tidak bisa dipercaya." "Pengamanan sementara?" tanyaku, "Sejak kapan?" Raymond menatapku dengan wajah keras. "Sejak aku tahu kau membuat rumah ini jadi bahan tertawaan pelabuhan." "Tanggal berapa?" Ruangan kembali diam. Pertanyaanku sederhana, tetapi Raymond tidak langsung menjawab. Di ruang asap belakang, bara tempurung kelapa meletup kecil, mengirim bau pahit ke ruang tamu. Aku ingat bau itu dari tahun pertama menikah. Saat itu Raymond belum pandai memilih ikan, dan Juliana masih menganggap resep sambal roa ibuku hanya pelengkap. Aku yang bangun sebelum subuh, membersihkan cakalang, menimbang pala kering dari likupang, mencatat utang kecil nelayan, lalu mengemas pesanan gereja dengan tangan yang sering perih oleh cabai. Cincin tempurung pala itu selalu menekan kulit jariku ketika aku menulis daftar pembayaran. Bukan cincin mahal,
tetapi setiap kali aku melihat ukiran EM, aku merasa ada bagian dari keluarga ibuku yang ikut duduk di meja kerja. Lalu perlahan nama itu hilang dari cerita. Raymond tampil di depan pembeli, keluarga Wenas disebut pemilik, Yuliana menulis buku khas, aku tetap di dapur asap, di antara garam, sisik ikan, dan pujian yang tidak pernah sampai ke namaku. Mungkin dari sanalah celah itu dimulai, bukan pembenaran. Hanya asal retak yang lama tidak kuakui. Jawab, kata Tante Mona kepada Raymond, lebih pelan. Nomor rekening berubah tanggal berapa? Yuliana meletakkan buku kas di dada. Tante Mona, jangan terbawa cara Esther memutar keadaan. Malam ini kita bicara tentang perempuan yang menjual cincin harta kawin dan mau membawa anaknya keluar dari Manado. Saya tidak pernah mau membawa Nathan keluar, kataku. Kontak wali jemputnya diganti tanpa bicara dengan saya. Bu Maria akhirnya mengangkat wajah. Saya hanya menerima surat dari keluarga, katanya pelan. Ada tanda tangan? Tanggalnya? Tanyaku. Bu Maria tidak menjawab, ia memandang Raymond. Dan disitulah aku tahu log yang kucetak dari percakapan sekolah bukan hanya penting, tetapi berbahaya bagi mereka. Raymond membanting ponselnya ke meja. Cukup, kau mau menghakimi kami di rumah ini setelah apa yang kau lakukan? Ia menunjuk foto di layar. Kau pikir karena ada salah tanggal, salah cincin, salah rekening, dosamu jadi hilang? Tidak, jawabku, suaraku bergetar, tetapi bukan karena takut saja. Dosa saya tidak hilang. Tapi dosa saya juga tidak bisa membuat cincin palsu menjadi asli. Untuk pertama kalinya, Nathan menangis. Bukan keras, bukan seperti anak kecil minta digendong. Ia menangis diam-diam, bahunya naik turun, matanya tetap menatap cincin di tangan Yuliana. Aku ingin melangkah, tetapi Raymond berdiri di antara kami. Mulai malam ini dia tidur di kamar saya, katanya. Sampai sekolah, gereja, dan keluarga sepakat apa yang terbaik. Kata terbaik keluar dari mulutnya seperti pintu yang dikunci dari luar. Yuliana lalu mengeluarkan satu kertas lagi. Ini pengunduran diri dari pengelola koperasi nelayan. Esther cukup tanda tangan, tidak perlu ribut. Kalau dia masih sayang Nathan, dia tidak akan memperpanjang malu. Om Lodowich bergerak gelisah. Tunggu dulu, pembayaran nelayan bulan ini belum semua selesai. Catatannya ada di Esther. Catatan bisa diserahkan, kata Yuliana cepat. Perempuan seperti dia tidak boleh pegang uang orang kampung. Aku menatap tangan Yuliana, di jari manisnya ada bekas garis pucat seperti ia baru sering melepas pakai cincin yang bukan miliknya. Mungkin aku berlebihan. Mungkin rasa takut membuat mataku mencari hantu di setiap kulit orang. Tetapi ketika ia menyadari aku melihat jarinya, ia langsung memasukkan tangan ke saku rok. Satu lagi gerakan kecil yang kusimpan. Saya akan serahkan catatan nelayan, kataku. Tapi bukan malam ini, bukan tanpa salinan, dan bukan kepada orang yang menyembunyikan cincin saya. Suara Yuliana naik. Lihat, dia menuduh lagi. Perempuan yang sudah ketahuan berpelukan di pelabuhan masih berani bicara seperti korban. Saya korban untuk tuduhan yang tidak saya lakukan, kataku. Dan pelaku untuk salah yang memang saya lakukan. Dua hal itu tidak sama. Penatua gereja yang sejak tadi diam, Pak Stefan, mengusap wajahnya. Ia mengenal ibuku. Ia pernah makan tinutuan di warung kecil kami sebelum semua ini menjadi usaha keemasan dengan stiker biru laut. Esther, katanya berat, kalau kau punya keberatan soal cincin dan surat, sampaikan baik-baik. Jangan malam ini semakin panas. Aku hampir tertawa, tetapi yang keluar hanya napas patah. Baik-baik. Perempuan sepertiku selalu diminta baik-baik setelah dipermalukan ramai-ramai. Foto ditunjukkan di depan anakku, cincin palsu diletakkan seperti bukti kuburan, surat wali anak disodorkan seperti tali leher. Lalu aku diminta baik-baik agar tidak mengganggu ketertiban keluarga. Aku menunduk sebentar, bukan tunduk kepada mereka, tetapi kepada rasa bersalahku sendiri. Dalam hati aku melihat kembali Adrian di bawah lampu pelabuhan, wajahnya lelah, tangannya bau solar dan kertas pengiriman. Ia bukan cinta besar. Ia bukan alasan mulia. Ia hanya tempat aku melarikan diri dari rumah yang perlahan menjadikan aku tangan tanpa nama. Dan pelarian itu tetap salah. Tetapi 3 hari lalu, ketika Adrian mengirim pesan pendek setelah berbulan-bulan menghilang, kalimatnya membuat darahku dingin. Raymond minta aku diam. Katanya kalau aku bicara soal rekening baru, aku ikut tenggelam,
aku tidak membalas dengan rindu. Aku membalas dengan satu pertanyaan, rekening apa? Sejak saat itu, tidurku pecah. Aku membuka arsip pengiriman, mengecek pesan toko, mencari tanggal pembayaran yang tidak masuk ke rekening lama, lalu menemukan nama Wenas Laut Prima muncul seperti ikan busuk di antara catatan yang rapi. Malam ini, ketika Raymond memainkan foto itu, aku akhirnya mengerti, perselingkuhanku bukan awal kehancuran yang mereka tuduhkan. Itu hanya pintu yang mereka tunggu untuk dibuka dari dalam. Tanda tangan, kata Raymond, mendorong kertas ke arahku. Atau besok aku bawa ini ke sekolah dan gereja. Biar semua tahu kau bukan hanya istri selingkuh, tapi ibu yang berbahaya. Nathan menutup telinga. Aku melihatnya, dan dadaku seperti ditarik keluar. Aku mengambil pena. Semua orang menahan napas. Yuliana tersenyum, kali ini tidak bisa menyembunyikannya. Aku menunduk ke kertas pengunduran diri, membaca kalimat yang sudah disiapkan terlalu sempurna. Aku, Esther Mamesah, dengan sadar menyerahkan seluruh pengelolaan catatan koperasi, daftar pembayaran nelayan, resep produksi, arsip pelanggan, dan akses rekening kepada keluarga Wenas karena alasan moral dan ketidaklayakan pribadi. Ketidaklayakan pribadi. Mereka ingin aku menandatangani bukan hanya keluar dari usaha, tetapi keluar dari sejarahku sendiri. Pena itu kusentuhkan ke kertas, lalu aku berhenti. Ada tanggal di pojok kanan atas. Tanggal 2 hari sebelum foto pelabuhan dikirim ke grup keluarga. Aku tidak mengangkat wajah, aku hanya menatap angka itu sampai bentuknya seperti luka. Jadi kertas ini juga sudah ada sebelum malam penghukuman. Bukan disiapkan karena foto, disiapkan menunggu foto. Kenapa berhenti? Tanya Raymond. Tanda tangan. Aku mengangkat pena sedikit. Kertas ini dibuat hari Selasa. Wajah Yuliana berubah setipis asap yang terkena angin. Itu hanya format. Foto itu disebar hari Kamis. Esther, Raymond memperingatkan, aku mendengar ancaman di balik namaku. Tetapi aku juga mendengar sesuatu yang lain, ketakutannya. Ia takut aku memperhatikan tanggal. Ia takut aku masih bisa membaca saat semua orang ingin aku hanya menangis. Aku meletakkan pena di meja. Saya tidak tanda tangan malam ini. Raymond meraih pergelangan tanganku. Tidak keras sampai meninggalkan bekas, tetapi cukup untuk membuat Nathan memekik kecil. Jangan buat ini lebih buruk. Aku menatap tangannya di kulitku. Dulu tangan itu pernah memakaikan cincin tempurung pala di depan pendeta, sambil berbisik bahwa ia tidak akan pernah malu pada asal keluargaku. Dulu tangan itu menggenggam jariku saat pesanan cakalang pertama kami gagal karena bara terlalu besar dan ikan menjadi pahit. Dulu tangan itu mengusap titik gosong kecil di cincinku sambil tertawa. Tanda dapur kita. Sekarang tangan itu menahanku agar tidak menyebut tanggal. Lepaskan, kataku. Raymond tidak langsung melepas. Pak Stefan berdiri. Ray. Baru setelah itu pergelangan tanganku bebas. Yuliana cepat-cepat mengumpulkan map, tetapi cincin masih ada di genggamannya. Aku melihat cara ia melipat telapak tangan, seolah takut benda kecil itu tiba-tiba berteriak bahwa ia palsu. Cincin itu tinggal di sini, kataku. Sebagai bukti. Yuliana mendengus. Bukti bahwa kau menjual martabat. Kalau itu cincin saya, biarkan Pak Stefan memeriksa sisi dalamnya. Ruangan kembali membeku. Pak Stefan menoleh kepada Yuliana. Tante Mona ikut memandang. Om Lodewijk mengangkat kepala. Bu Maria meremas tali tasnya. Untuk 1 detik, semua orang tidak lagi melihat foto di ponsel Raymond. Mereka melihat tangan Yuliana. Dan justru detik itu yang membuatnya marah. Saya tidak perlu diperintah perempuan yang sudah merusak ranjang adiknya, katanya. Ia memasukkan cincin ke dalam amplop kecil, lalu menyelipkannya ke map coklat. Terlalu cepat, terlalu takut. Raymond mengambil alih. Semua bukti akan kami simpan. Kalau Esther mau membela diri, nanti di hadapan keluarga dan gereja, bukan di sini dengan trik murahan. Keluarga dan gereja sudah di sini, jawabku. Tapi notaris belum, bank belum, sekolah belum membawa log asli, koperasi belum melihat mutasi. Aku tidak bermaksud menyebut sebanyak itu. Kata-kata itu keluar karena dadaku sudah terlalu penuh. Dan begitu keluar, aku melihat mata Raymond menyipit. Ia tahu aku tidak sekosong yang ia pikir. Yuliana juga tahu. Karena setelah itu ia tidak lagi tersenyum. Ia mendekat, suaranya rendah, hanya cukup untuk ku dengar.
Kau pikir catatan kecil bisa mengembalikan tubuhmu yang sudah kotor? Aku membalas dengan suara yang sama rendahnya. Tidak. Tapi catatan kecil bisa menunjukkan siapa yang mencuri sebelum aku dihukum. Pipi Yuliana menegang. Ia menatapku seakan ingin menampar, tetapi terlalu banyak mata di ruangan. Maka ia memilih penghinaan yang lebih aman. Ia menunjuk rak ikan asap di belakangku. Berdiri di sana sampai semua orang pulang. Jangan duduk di meja keluarga. Aku hampir menolak, tetapi aku melihat Nathan lagi. Ia memegang pinggir pintu, matanya bengkak. Kalau aku meledak sekarang, besok ia akan mendengar versi bahwa ibunya mengamuk karena ketahuan. Maka aku mundur ke dekat rak ikan. Bau asap menempel di rambutku. Di atas rak, beberapa ekor cakalang fufu terikat rapi, kulitnya mengilap gelap. Dulu aku tahu dari warna kulit ikan apakah bara terlalu panas, apakah garam kurang meresap, apakah daging akan pahit di bagian tengah. Malam itu aku belajar membaca orang seperti membaca ikan asap. Raymond terlalu rapi untuk orang yang baru patah hati. Yuliana terlalu siap untuk orang yang baru menemukan cincin. Bu Maria terlalu takut untuk orang yang hanya menerima surat sekolah. Tante Mona terlalu penasaran untuk pelanggan yang seharusnya ingin menjauh. Dan Pak Stefan terlalu diam untuk penatua yang benar-benar percaya semua bukti sudah jelas. Satu persatu tamu mulai pulang. Tidak ada yang memelukku, tidak ada yang membela. Tetapi beberapa mata tidak lagi menusuk seperti awal. Mereka menyimpan pertanyaan. Itu cukup untuk malam pertama. Ketika Om Lodewijk lewat di dekatku, ia tidak menatap wajahku, hanya berbisik, besok pagi saya butuh daftar pembayaran. Jangan sampai nama nelayan hilang. Lalu ia pergi. Kalimat itu kecil, tetapi seperti tali tipis yang dilempar ke sumur. Bu Maria keluar paling akhir bersama Pak Stefan. Sebelum melangkah melewati pintu, ia menoleh sebentar ke arahku dan menyentuh saku tasnya. Gerakan itu sama seperti tadi. Ada sesuatu di tasnya. Salinan surat, catatan tanggal, atau hanya rasa bersalah seorang guru yang melihat ibu muridnya disingkirkan? Aku belum tahu. Setelah pintu tertutup, rumah itu menjadi lebih sempit. Raymond menyuruh Nathan masuk kamar. Nathan tidak bergerak. Mama, katanya, nyaris tidak terdengar, cincin Mama benar ada gosongnya? Aku ingin menjawab dengan lembut, ingin berkata ya, dan titik gosong itu bukan tanda hina, melainkan tanda dapur, tanda ibuku, tanda hari-hari ketika aku masih percaya keluarga bisa dibangun dari asap ikan dan kerja tangan. Tetapi Yuliana mendahului. Anak kecil tidak usah dengar cerita orang dewasa yang suka memutar dosa. Nathan menunduk. Aku berjongkok, meski Raymond langsung bergerak seperti hendak menghalangi. Nathan, kataku, Mama salah pada Papa. Itu benar. Tapi Mama tidak menjual cincin itu. Bibirnya gemetar. Kalau tidak jual, kenapa Tante Yuli punya? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada semua hinaan. Karena anakku tidak bertanya apakah aku berselingkuh. Ia bertanya mengapa bukti palsu bisa berada di tangan orang yang ia percaya. Aku tidak sempat menjawab. Raymond menarik Nathan pelan tetapi tegas. Tidur. Pintu kamar tertutup. Aku berdiri di ruang tamu yang berantakan oleh gelas kopi, piring kue, map coklat, dan sisa keputusan orang lain atas hidupku. Yuliana mengambil buku kas dari meja. Mulai besok kau tidak masuk ruang asap tanpa izin. Ruang asap itu dibangun dari uang warung ibuku juga. Buktikan, katanya cepat. Terlalu cepat. Seperti orang yang yakin bukti itu sudah ia pindahkan. Raymond menatapku lama, lalu berkata dengan suara lebih pelan daripada sebelumnya, Esther, seharusnya kau terima saja, kau sudah salah. Orang yang sudah salah tidak usah memilih bagian mana dari hukuman yang terasa adil. Aku memandang laki-laki yang pernah kucintai, laki-laki yang kulukai, dan laki-laki yang malam ini memakai luka itu seperti kap untuk mengambil semua yang tersisa. Aku akan menerima akibat dari salahku, kataku. Tapi aku tidak akan menandatangani kebohongan. Ia tersenyum tanpa gembira. Kau pikir Adrian akan datang menolongmu? Dia sudah bilang banyak hal tentangmu. Dadaku mengeras. Apa yang dia bilang? Raymond mendekat, suaranya hampir berbisik. Cukup untuk membuat semua orang tahu kau bukan korban. Lalu ia pergi ke kamar Nathan, meninggalkan aku bersama Yuliana. Kakaknya menutup map coklat, tetapi sebelum ia membawanya pergi, satu kertas kecil jatuh ke lantai dekat kaki meja. Ia tidak melihatnya. Aku melihat.
Bukan surat wali. Bukan salinan rekening. Hanya potongan bukti pembelian dari toko perhiasan kecil di kawasan Paal 2, dengan tulisan yang membuat tenggorokanku kering, cincin tempurung motif pala, lapis emas, tanpa ukiran. Tanggalnya 5 hari sebelum foto aku dan Adrian disebar. Aku menahan napas. Yuliana berbalik tepat saat mataku masih menempel pada kertas itu. "Apa yang kau lihat?" tanyanya. Aku mengangkat wajah pelan, sementara ujung kakiku menahan potongan kertas itu agar tidak tertiup angin dari pintu belakang. Untuk pertama kalinya malam itu, bukan aku yang tampak paling takut. Yuliana menatapku, lalu matanya turun ke arah lantai, ke ujung kakiku yang menahan potongan kertas kecil itu. Sekejap saja, tetapi cukup untuk membuat udara di ruang tamu berubah. Ia tahu ada sesuatu yang jatuh. Aku tahu ia tahu. Raymond masih berada di lorong kamar Nathan, belum melihat. Jika aku menunduk mengambil kertas itu, Yuliana akan merampasnya dan berkata aku mencuri bukti. Jika aku membiarkannya, angin dari pintu belakang bisa menggesernya ke tengah lantai, dan semua akan selesai sebelum dimulai. Maka aku melakukan hal paling memalukan yang pernah kulakukan malam itu, aku membiarkan diriku tampak kalah. Aku mengangkat kedua tangan pelan, seolah menyerah. "Saya lelah," kataku. "Kalau kalian mau mengusir saya dari meja, saya masuk dapur." Yuliana menyipit. "Jangan sentuh rak bumbu, saya mau ambil air." Ia ragu, tetapi kesombongannya lebih besar daripada kewaspadaannya. Ia ingin melihat aku berjalan melewati ruang keluargaku sendiri seperti pembantu yang meminta izin. Saat aku melangkah, tumitku menyeret potongan bukti itu perlahan ke bawah bayangan meja. Setiap gesekan kecil terasa seperti suara lonceng. Yuliana mengikuti gerakanku. "Jangan banyak akal, Esther." Aku berhenti di ambang dapur, menoleh, lalu berkata cukup keras agar Raymond mendengar dari lorong, "Kalau aku banyak akal, mungkin sejak dulu namaku tidak hilang dari semua buku usaha." Raymond muncul lagi, wajahnya mengeras. "Jangan mulai." "Aku tidak mulai. Kalian yang menyiapkan kertas hari Selasa." Wajah Yuliana merah. "Tanggal format tidak berarti apa-apa." "Bukti pembelian cincin juga format?" tanyaku. Kalimat itu keluar sebelum aku sempat menahannya. Yuliana membeku, Raymond melihatnya, lalu melihatku. Disitulah aku sadar aku hampir menghancurkan satu-satunya serpihan yang baru kutemukan. Aku belum memegang bukti itu. Aku baru melihatnya, dan dalam rumah itu, melihat saja tidak cukup. Raymond berjalan cepat ke meja, mencari dengan mata. "Bukti apa? Tidak ada," kata Yuliana terlalu cepat. Dia mengarang lagi. Aku menunduk mengambil gelas di dapur, membiarkan tanganku gemetar sewajarnya. Dalam pantulan lemari kaca, kulihat Yuliana menunduk sedikit, mencari di sekitar kaki meja. Potongan itu tidak ia temukan karena sudah terdorong ke celah bawah karpet tipis yang biasa dipakai Nathan bermain mobil-mobilan. Aku menuang air, meneguknya, dan rasa logam memenuhi mulutku. Malam itu aku belajar bahwa bukti bukan hanya harus benar. Bukti harus sampai ke tangan yang tepat sebelum orang yang salah menyadari keberadaannya. Setelah Yuliana masuk ke kantor kecil koperasi bersama map coklat, aku tetap berdiri di dapur sampai Raymond berkata, "Kau tidur di kamar belakang, besok pagi kita bicara di depan mama dan keluarga." "Nathan," tanyaku, "jangan pakai anak untuk melemahkan keputusan." Aku ingin menjawab bahwa merekalah yang memakai Nathan sejak awal, tetapi aku menggigit lidah. Aku masuk ke kamar belakang yang dulu menjadi gudang pala kering. Bau pala lama, kardus kemasan, dan kain lap basah menempel di dinding. Dari luar, ku dengar kunci lemari arsip diputar. 1 kali, 2 kali. Lalu langkah Yuliana menjauh. Aku menunggu sampai rumah benar-benar sunyi. Tidak ada tangis Nathan. Tidak ada suara Raymond. Hanya kipas tua di ruang keemasan dan bara kecil di ruang asap yang belum padam. Aku membuka pintu pelan. Lantai kayu berderit, membuat jantungku berhenti sesaat. Di ruang tamu, lampu masih menyala redup, karpet tempat Nathan bermain masih sedikit terlipat. Aku berjongkok, meraba celah bawahnya, dan menemukan potongan kertas itu menempel oleh debu halus. Bukti pembelian dari toko perhiasan kecil di Paal 2, cincin tempurung motif pala, lapis emas, tanpa ukiran. Tanggal 5 hari sebelum foto pelabuhan disebar. Tidak ada nama pembeli, tetapi ada nomor pesanan dan stempel toko. Aku melipatnya kecil-kecil, menyelipkannya ke dalam lapisan kain celemek lama yang tergantung di dapur.
Baru setelah itu lututku lemas. Aku duduk di lantai, tepat di bawah rak ikan asap, tempat Yuliana tadi menyuruhku berdiri seperti orang terkutuk. Aku menutup wajah, bukan karena aku bersih. Karena malam itu untuk pertama kalinya aku paham betapa mudahnya satu dosa nyata dipakai sebagai lem untuk menempelkan semua dosa palsu ke tubuhku. Pagi datang tanpa tidur. Saat matahari Manado mulai memantul di seng dapur, Yuliana sudah berdiri di depan ruang asap dengan buku kas di tangan. Mulai hari ini kau tidak masuk ke ruang bumbu sendiri. Di belakangnya ada dua pekerja harian yang biasanya tertawa denganku sambil membungkus abon ikan. Mereka tidak tertawa. Salah satunya, Rina, menunduk terlalu dalam. Di meja, sarapan Nathan sudah disiapkan, nasi kuning, telur, dan cakalang suwir. Itu biasanya buatanku. Pagi itu Yuliana yang menaruh piringnya. Tetapi Nathan hanya duduk diam. Aku mendekat pelan. Makan sedikit, nak. Ia melihatku, lalu melihat Raymond. Raymond tidak mengatakan apa-apa, tetapi diamnya memberi izin kepada ketakutan. Nathan mendorong piringnya. Kata Tante Yuli, kalau mama yang masak, nanti orang bilang aku makan dari uang cincin yang dijual. Dadaku seperti jatuh ke lantai. Yuliana pura-pura sibuk membuka buku kas. Raymond menarik napas, seakan ucapan anak itu bukan hasil racun yang mereka tuangkan, melainkan luka yang harus ia tanggung. Nathan masih bingung, katanya, jangan dipaksa. Aku berlutut di samping kursi anakku, mama tidak pernah menjual cincin itu, tapi Tante Yuli bilang cincin mama ada di tempat Om Adrian. Tante Yuli banyak bilang. Suaraku terlalu tajam, Nathan tersentak, seketika rasa bersalah menghantamku lagi. Aku menyentuh pinggir kursinya, tidak berani menyentuh tangannya. Maaf. Mama tidak boleh marah di depanmu. Mama salah pada papa, tapi mama tidak mencuri. Raymond berdiri, cukup. Sekolah tidak perlu terlambat karena pembelaan diri. Ia mengambil tas Nathan. Aku ikut berdiri. Aku antar. Tidak. Aku ibunya. Sekolah sudah tahu siapa wali jemput utama sekarang. Kalimat itu membuat ruangan menjadi sempit. Aku menoleh ke Yuliana. Ia tersenyum tanpa melihatku. Untuk keamanan anak, katanya. Anak butuh orang yang stabil, surat itu palsu. Raymond mendekat sampai suaranya hanya untukku. Kalau kau ribut di sekolah, semua guru akan lihat fotomu dengan Adrian. Aku menatapnya. Ada luka di wajahnya, dan luka itu nyata. Tetapi di bawah luka itu ada sesuatu yang dingin, terukur, seperti orang yang sudah menghitung jalan keluar sebelum kebakaran terjadi. Aku mundur, lagi-lagi mundur. Bukan karena setuju, melainkan karena sekolah Nathan bukan panggung untuk membuat anakku mendengar ibunya disebut perempuan pelabuhan. Setelah mobil Raymond keluar, Yuliana mengumpulkan semua pekerja di ruang keemasan. Ia sengaja membuatku berdiri dekat rak ikan asap, sementara ia duduk di kursi meja catatan yang selama bertahun-tahun menjadi tempatku menulis berat cakalang, tanggal kirim, nama nelayan, dan jumlah pembayaran. Mulai hari ini, katanya, semua resep, daftar pelanggan, dan uang masuk diperiksa ulang. Esther tidak boleh memegang rekening, tidak boleh menghubungi toko oleh-oleh atas nama Tinutuan Laut Biru, tidak boleh bicara dengan nelayan soal pembayaran. Rina mengangkat wajah, lalu menunduk lagi. Kalau ada yang melanggar, Yuliana melanjutkan, berarti ikut menutup dosa. Aku merasakan mata semua orang menyentuhku. Bukan mata benci semuanya. Ada yang takut, ada yang kasihan. Tetapi kasihan yang tidak berani bergerak sama saja seperti pintu yang terkunci. Yuliana menunjuk rak ikan. Kau bisa bantu bersihkan sisa abu? Itu kerja yang masih pantas. Di masa lalu, aku pernah membersihkan abu sambil memakai cincin tempurung pala itu. Abu masuk ke sela lapisan emas, dan ibuku menertawakan aku karena mencuci cincin dengan air jeruk nipis terlalu keras. Jangan hilangkan gosongnya, kata ibuku dulu. Yang gosong itu yang bikin kau ingat pernah bekerja. Kini cincin palsu mereka akan dipakai untuk berkata aku menjual kerja ibuku. Aku mengambil sapu kecil. Saat membungkuk, mataku jatuh ke meja catatan. Buku daftar pengiriman yang biasa kupakai tidak ada. Yang ada hanya buku kas Yuliana dan stempel baru yang belum pernah kulihat, Wenas Laut Prima. Stempel itu belum diberi tinta, tetapi namanya sudah cukup menampar. Sejak kapan ada stempel itu? Tanyaku. Yuliana menutupnya dengan telapak tangan. Urusan keluarga Wenas. Usaha ini masih memakai resep ibuku. Resep ibumu?
Ia tertawa, kali ini cukup keras agar pekerja mendengar. Perempuan yang membocorkan bumbu ke laki-laki pelabuhan masih bicara resep ibu? Rina bergerak kecil, seperti hendak berkata sesuatu, tetapi Yuliana menatapnya. Semua diam. Hari itu aku tidak melawan lagi di ruang asap. Aku menyapu abu, mencuci loyang, memindahkan pala kering, dan membiarkan mereka melihat aku jatuh. Tetapi setiap kali Yuliana keluar, aku memperhatikan. Lemari arsip dikunci dengan kunci kecil berlabel gereja. Buku kas dibawa ke kamar depan. Map cokela tidak lagi di meja, melainkan di tas kain hitam yang ia letakkan di dekat kotak persembahan lama keluarga Wenas, kotak kayu yang biasanya hanya keluar saat ibadah rumah. Melihat kotak itu, dadaku berdenyut. Mengapa tas bukti diletakkan di dekat kotak persembahan? Mengapa Yuliana berkali-kali menoleh ke sana? Aku belum tahu, tetapi instingku sebagai perempuan yang bertahun-tahun menghitung barang masuk dan keluar berkata, benda yang disembunyikan sering dijaga bukan dengan kunci besar, melainkan dengan kesan suci, agar tak ada yang berani menyentuh. Menjelang siang, Om Lodewijk datang membawa catatan ikan dari dermaga. Ia berdiri di pintu ruang asap, tidak masuk. Esther ada? Yuliana menjawab sebelum aku sempat bergerak. Urusan pembayaran sekarang ke saya. Om Lodewijk memandangku di belakang rak. Saya bicara sebentar saja, tidak perlu, dia sudah tidak pegang uang. Nelayan tua itu menggaruk dagu. Masalahnya, beberapa anak buah saya belum menerima sisa pembayaran minggu lalu. Biasanya Esther kirim daftar sebelum transfer. Akan kami periksa. Kemarin ada pesan dari nomor baru bilang pembayaran lewat rekening Wenas Laut Prima. Itu apa? Yuliana menutup buku kas. Pengaturan internal. Aku melihat wajah Om Lodewijk berubah. Nelayan tahu bau laut yang berubah sebelum badai. Ia tahu ketika jawaban terlalu licin. Aku memanfaatkan celah itu. Om, kalau bisa kirim ulang daftar ikan minggu lalu ke nomor saya. Yuliana membentak, jangan. Suara itu membuat semua orang berhenti. Bahkan ia sendiri tampak kaget oleh kerasnya nada itu. Om Lodewijk menatapnya lama. Kenapa tidak boleh? Catatan lama ada di Esther. Karena Esther sedang diperiksa keluarga. Keluarga atau usaha? Tanyanya. Pertanyaan itu sederhana, tetapi menekan titik yang mereka sembunyikan. Yuliana tersenyum dingin. Om mau bela perempuan yang mengkhianati suami? Om Lodewijk tidak menjawab. Ia hanya menatapku sebentar, lalu berkata, saya hanya mau nelayan dibayar. Setelah ia pergi, Yuliana mendekatiku. Kau mulai pakai orang luar, nelayan bukan orang luar, ikan mereka yang kalian asap. Mulai sekarang semua yang mendekatimu akan tahu siapa kau. Sore itu ancamannya terbukti. Di grup WhatsApp kolom gereja, pesan panjang muncul dari nomor Yuliana. Aku tidak melihatnya dari ponselku, karena aku sudah dikeluarkan dari grup. Rina yang menunjukkannya diam-diam saat mencuci wadah sambal. Tangannya gemetar ketika menyodorkan layar. Pesan itu tidak menyebut namaku di awal, hanya menulis seorang ibu dalam keluarga pelayanan yang sedang tidak stabil, membawa pengaruh buruk bagi anak, diduga menjual tanda kawin, dan perlu dijaga agar tidak mengakses uang usaha maupun resep keluarga. Di bawahnya ada kalimat yang membuat telingaku berdenging, doakan agar Nathan tidak ikut rusak oleh pilihan ibunya. Aku membaca sampai akhir. Tidak ada foto. Tidak ada bukti. Justru itu yang lebih kejam. Pesan tanpa bukti bisa menyebar sebagai doa. Rina berbisik, Kak, saya tidak percaya semua itu, tapi saya takut. Aku mengembalikan ponselnya. Takutlah dulu, jangan ikut jatuh karena saya. Ia menatapku seperti ingin menangis. Buku catatan pengiriman lama. Kemarin malam saya lihat Kak Yuli bawa ke kamar depan, bukan ke lemari arsip. Kamar depan sebelah kotak persembahan. Rina mengangguk kecil. Sebelum ia bisa berkata lagi, Yuliana masuk. Rina langsung mengambil wadah dan pergi. Apa yang dia tunjukkan? Tanya Yuliana. Resep sambal terlalu asin, jawabku. Lucu sekali. Ia mendekat, lalu menurunkan suara. Kau tidak akan menang melawan keluarga yang masih punya nama baik. Nama baik tidak bisa dipakai membayar nelayan. Tapi bisa dipakai membuat semua orang percaya kau mencuri. Malam kedua setelah penghinaan itu, aku tidak tidur lagi. Aku menunggu sampai rumah sunyi, lalu membuka jahitan kecil celemek tempat ku sembunyikan bukti pembelian cincin tiruan. Ku potret dengan ponsel lama yang kameranya retak,
lalu mengirim gambarnya ke satu-satunya orang yang paling tidak ingin kuhubungi, Adrian. Jari-jariku berhenti lama di atas namanya. Setiap huruf di kontak itu seperti dosa yang masih bernapas. Aku benci bahwa aku membutuhkannya. Aku benci bahwa sebagian bukti harus melewati laki-laki yang menjadi pintu kehancuranku. Tetapi konfigurasi kebohongan Raymond menyentuh pelabuhan, log pengiriman, dan tuduhan bahwa Adrian menerima resep serta uang gelap. Kalau ia diam, aku hanya punya separuh jalan. Aku menulis, mereka punya cincin tiruan, tanggal beli sebelum foto disebar. Kau tahu sesuatu? Pesan itu terkirim. Tidak ada balasan. 1 jam, 2 jam. Aku duduk di lantai gudang pala dengan lutut ditekuk, mendengar suara tikus kecil di balik kardus, dan rasa malu kembali merambat. Bagaimana jika Adrian memang ikut bermain? Bagaimana jika aku terlalu ingin percaya karena aku takut sendirian? Bagaimana jika Raymond benar bahwa orang seperti aku tidak berhak memilih hukuman? Pikiran itu busuk, tetapi datang terus. Saat subuh hampir pecah, ponselku bergetar. Adrian hanya mengirim 1 kalimat, "Jangan pakai nomor ini." Dia pernah minta saya simpan barang di penginapan. Aku membalas cepat, "Barang apa?" Tanda mengetik muncul, hilang, muncul lagi. Lalu masuk foto buram laci kayu penginapan di Bitung. Di dalamnya ada amplop kecil dan sesuatu yang tampak seperti cincin. Di bawah foto tertulis, "Saya tidak tahu waktu itu. Raymond bilang kalau nanti ada yang tanya, bilang Esther yang titip." Saya mulai takut ketika dia sebut resep dan uang nelayan. Tanganku dingin. Jadi cincin tiruan itu bukan hanya ditunjukkan di meja keluarga. Ia sudah disiapkan untuk ditemukan di tempat Adrian. Tuduhan itu punya panggung kedua. Kalau aku mencari terlalu lambat, mereka akan menemukan bukti itu di penginapan dan membuat cerita menjadi sempurna. Istri menjual cincin, selingkuhan menyimpan, uang usaha berpindah, resep bocor. Aku ingin muntah. Bukan karena aku tidak bersalah pada pernikahan, tetapi karena kebusukan ini disusun rapi di atas tubuhku. Pagi itu aku pergi ke sekolah Nathan. Bukan untuk ribut. Aku memakai baju paling sederhana, mengikat rambut, dan membawa map tipis berisi salinan kartu keluarga, akta lahir Nathan, serta cetakan percakapan lama dengan wali kelas. Di gerbang, satpam sekolah menahan tanganku. "Maaf, Bu Esther. Instruksi dari wali utama, Ibu tidak boleh menjemput atau menemui Nathan tanpa konfirmasi Pak Raymond." Kata wali utama, membuat dadaku panas. Saya ibunya. Satpam itu tidak berani menatapku. Saya hanya ikut catatan kantor. Di lorong kantor, beberapa ibu murid berhenti bicara ketika melihatku, salah satunya memegang lengan anaknya lebih erat. Seolah perselingkuhan menular lewat udara. Bu Maria keluar dari ruang guru dengan wajah pucat. "Bu Esther, jangan di sini," bisiknya. "Justru di sini saya perlu tanya. Tanggal berapa surat perubahan wali diterima?" Ia melihat sekeliling. "Saya tidak bisa bicara. Bu Maria, anak saya mulai percaya saya menjual cincin untuk laki-laki lain." Matanya melembut, tetapi takut tetap menang. Ia membawa aku ke samping papan pengumuman, jauh dari satpam. Surat itu masuk sebelum foto ramai, katanya hampir tanpa suara. Saya ingat karena hari itu Nathan belum ikut lomba mewarnai. Tanggalnya beda dengan cerita Pak Raymond. Ada salinan, ia menggigit bibir, di administrasi. Tapi kalau saya beri tanpa prosedur, saya bisa kena masalah. Saya tidak minta ibu melanggar. Saya minta ibu catat bahwa saya datang sebagai ibu kandung dan meminta klarifikasi tertulis. Bu Maria menatapku lama, lalu mengangguk sedikit. "Ajukan surat permohonan. Saya akan minta kepala sekolah jawab resmi." Saat itu, dari ujung lorong, Nathan muncul bersama teman-temannya. Ia melihatku. Wajahnya langsung berubah antara ingin berlari dan takut terlihat ingin. Aku tersenyum kecil. Ia tidak membalas. Temannya berbisik sesuatu, lalu 2 anak menatapku seperti melihat cerita buruk dari grup orang tua. Nathan menunduk, itu luka yang tidak bisa dibalas dengan bukti hari itu. Di depan sekolah anakku, aku kehilangan bukan hanya hak jemput, tetapi juga tempat sebagai ibu yang bisa membuat anaknya merasa aman. Ketika pulang, aku menemukan ruang asap sudah berubah. Stiker baru sedang dicoba di atas kemasan, Wenas Laut Prima, rasa cakalang roa khas keluarga Wenas. Tidak ada nama Tinutuan Laut Biru di bagian depan. Tidak ada nama ibuku,
Tidak ada jejak memesah. Aku memegang satu stiker, dan Yuliana langsung merampasnya. Ini belum untuk umum, tapi sudah dicetak. Peremajaan merek. Sebelum atau sesudah aku kalian jatuhkan, Raymond muncul dari kantor kecil. Kau habis dari sekolah? Dari caranya bertanya, aku tahu Satpam sudah menghubunginya. Aku minta klarifikasi tertulis. Ia tertawa pahit. Kau benar-benar mau menyeret anak ke urusan hukum? Kalian yang mengganti wali jemput sebelum bicara. Karena kau tidak layak dipercaya. Tanggal surat itu sebelum foto disebar, Ray. Kali ini aku menyebut namanya seperti dulu, dan sejenak wajahnya goyah. Bukan oleh sayang, tetapi oleh hitungan. Ia menutup pintu kantor kecil di belakangnya. Masuk. Tidak kalau hanya untuk diancam. Masuk, Esther. Aku masuk karena di luar ada pekerja dan aku butuh mendengar apa yang akan ia bocorkan saat marah. Ruang kantor kecil itu dulu penuh kardus resi, daftar toko, dan foto pesanan pertama kami. Sekarang sebagian rak kosong, folder kontrak toko oleh-oleh tidak ada. Di meja ada laptop Yuliana, buku kas, dan stempel wenas laut prima yang sudah bertinta. Raymond berdiri di dekat jendela. Apa yang kau mau sebenarnya? Anakku, cincinku, resep ibuku, catatan nelayan, dan kebenaran bahwa aku tidak memalsukan surat. Kau kehilangan hak bicara saat kau memilih Adrian. Kalimat itu mungkin sudah ia latih. Ia ingin membuatku kembali ke titik itu, titik di mana aku menunduk dan menerima semuanya, dan hampir berhasil. Karena setiap kali nama Adrian disebut, ada bagian dari diriku yang merasa harus diam. Aku melihat tanganku sendiri, di jari manis tidak ada cincin. Hanya bekas lingkar tipis yang dulu tertutup tempurung pala berlapis emas. Aku berkata pelan, kalau aku kehilangan semua hak karena berselingkuh, kenapa kalian butuh surat palsu? Raymond menatapku. Lama. Lalu ia berkata, hati-hati. Kalau kau paksa kami, cincin itu akan muncul di tempat yang membuatmu tidak bisa bicara lagi. Itu bukan kemarahan spontan, itu pengakuan yang belum lengkap. Aku menahan napas. Di penginapan Adrian, wajahnya berubah. Hanya sekejap, tetapi cukup. Ia tahu aku sudah berbicara dengan Adrian. Detik berikutnya ia meraih ponselku dari meja. Aku berusaha mengambilnya, tetapi ia lebih cepat. Kau masih hubungi dia? Kembalikan. Ia membuka layar. Untung aku sudah menghapus notifikasi, tetapi foto bukti pembelian masih tersimpan di folder tersembunyi yang kuberi nama resep pala. Ia tidak menemukannya. Namun ia melihat panggilan tak terjawab dari nomor tanpa nama. Kau tidak belajar malu. Aku belajar tanggal. Ia melempar ponselku ke meja. Kalau kau terus begini, aku bisa minta gereja menyatakan kau butuh pendampingan sebelum boleh dekat Nathan. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya aku melihat seluruh bentuk kandang itu, keluarga, gereja, sekolah, usaha, rekening, semuanya dipakai sebagai pagar. Bukan untuk menyembuhkan rumah, tetapi untuk membuatku bergerak hanya di jalur yang mereka siapkan. Aku keluar dari kantor tanpa menunggu izin. Di ruang keemasan, Rina memberi isyarat kecil ke arah kardus bekas stiker. Saat Yuliana tidak melihat, aku menyelipkan satu lembar cetakan rusak wenas laut prima ke balik kain lap. Di bagian bawah stiker ada nama percetakan dan tanggal desain, 3 minggu sebelum foto pelabuhan disebar. Malamnya, Om Lodewich datang diam-diam ke pagar belakang. Ia tidak masuk rumah, ia hanya menyerahkan amplop coklat kecil lewat celah pagar. Ini daftar timbangan dan pembayaran yang belum masuk. Jangan bilang dari saya, Om bisa kena masalah. Saya sudah tua. Masalah saya cuma kalau anak buah saya tidak makan. Di dalam amplop ada salinan catatan ikan masuk, nomor resi pengiriman, dan beberapa tanda terima pembayaran dari toko oleh-oleh. 2 pembayaran terakhir masuk ke rekening Wenas Laut Prima. Tanggalnya lebih tua daripada malam penghinaan. Aku memegang amplop itu dengan tangan gemetar. Bukti mulai menyambung, tetapi setiap sambungan membuat bahayanya makin jelas. Cincin tiruan dibeli sebelum foto. Stiker merek baru dibuat sebelum skandal. Rekening baru menerima pembayaran sebelum aku dituduh menggelapkan uang. Surat wali anak masuk sebelum aku dipermalukan. Ini bukan keluarga yang bereaksi terhadap perselingkuhanku. Ini rencana yang mencari alasan moral, dan aku memberikannya dengan kesalahanku sendiri. Saat aku kembali ke kamar belakang, ada pesan baru dari Adrian. Kali ini bukan teks, melainkan rekaman suara.
Aku menekan putar dengan volume paling kecil. Suara Raymond terdengar pecah oleh angin pelabuhan, tetapi jelas, "Kau diam saja, Adrian. Kalau kau ikut bicara soal rekening atau barang itu, kau ikut tenggelam." Orang lebih percaya suami yang dikhianati daripada laki-laki yang tidur dengan istri orang. Lalu suara Adrian, rendah dan takut. "Saya tidak ambil resep." Raymond menjawab, "Nanti orang tidak tanya kau ambil atau tidak. Mereka tanya kenapa cincin Esther ada di tempatmu." Aku mematikan rekaman. Seluruh tubuhku dingin. Ini manhaj besar pertama, tetapi belum cukup untuk menjatuhkan mereka. Rekaman itu membuktikan ancaman, bukan lokasi cincin asli. Aku masih harus menemukan di mana cincin tempurung pala milikku disembunyikan. Tanpa cincin asli, mereka bisa berkata semua ini hanya permainan dua orang berdosa yang saling menyelamatkan. Di luar kamar, langkah Yuliana terdengar mendekat. Aku segera menyembunyikan ponsel di bawah tumpukan pala kering. Pintu terbuka tanpa diketuk. Ia berdiri dengan lampu lorong di belakangnya, wajahnya separuh gelap. "Besok ada rapat keluarga dan kolom kecil," katanya. "Kau akan minta maaf. Untuk perselingkuhan, ya? Untuk semuanya, tidak?" Ia masuk, menutup pintu, lalu tersenyum pelan. "Kau masih cari cincin asli, kan?" Jantungku berhenti. Ia mengangkat dagu, menikmati ketakutanku. "Perempuan seperti kau selalu percaya benda kecil bisa menyelamatkan nama, tapi cincin itu tidak akan bicara kalau semua orang sudah sepakat siapa yang kotor. Kalau cincin itu tidak penting, kenapa kau sembunyikan?" Senyumnya hilang, ia mendekat dan berbisik, "Karena ibumu dulu juga terlalu percaya satu resep bisa membuat keluarga Mamesah berdiri sejajar dengan Wenas." Kalimat itu membuka pintu lama yang bahkan belum sempat kupikirkan. Bukan hanya tentang aku, bukan hanya Adrian. Ada dendam yang lebih tua, terkait ibuku, resep, dan nama keluarga. Sebelum aku bisa bertanya, dari ruang depan terdengar bunyi sesuatu jatuh. Yuliana menoleh cepat. Aku ikut mendengar, suara kotak kayu kecil terbuka, lalu suara Raymond memaki tertahan. Yuliana berlari keluar. Aku mengikutinya dari jarak beberapa langkah. Di ruang tamu, kotak persembahan lama keluarga Wenas tergeletak miring di lantai, isinya tumpah, amplop gereja, kain putih, beberapa kunci tua, dan sebuah kantong beludru kecil berwarna hitam. Raymond berdiri kaku di sampingnya. Nathan ada di dekat lemari, wajahnya ketakutan, memegang mobil-mobilan yang rupanya menyenggol kotak itu. Yuliana menyambar kantong beludru, tetapi terlambat. Sebelum ia menggenggamnya penuh, aku melihat kilatan lapis emas tipis di mulut kantong itu, dan di sisi dalam benda kecil itu ada noda gosong yang sangat kukenal. Yuliana menutup kantong beludru itu dengan gerakan kasar, tetapi mataku sudah lebih cepat daripada tangannya. Titik gosong kecil itu, noda hitam yang dulu membuat ibuku tertawa dan Raymond menyebutnya tanda dapur kami, menyala di kepalaku seperti bara yang tidak mau mati. Nathan berdiri membeku, tidak mengerti mengapa satu kantong kecil bisa membuat 3 orang dewasa tampak seperti baru tertangkap mencuri di gereja. Raymond lebih dulu sadar. Ia meraih bahu Nathan dan berkata terlalu keras, "Masuk kamar." Nathan menatapku, lalu menatap Yuliana. "Itu cincin Mama?" Tidak ada yang menjawab. Justru diam itulah yang menjawab terlalu banyak. Yuliana memasukkan kantong itu ke saku bajunya. "Bukan urusan anak kecil." Aku maju 1 langkah. "Kalau bukan cincinku, buka di depan kita." Raymond berdiri di depanku. "Kau sudah cukup membuat rumah ini seperti pasar. Pasar masih lebih jujur," kataku. "Di pasar ikan busuk tetap disebut busuk." Tangannya terkepal. Aku melihat ia ingin menamparku, bukan karena aku menghina, melainkan karena ia tahu Nathan melihat. Ia memilih suara rendah yang lebih berbahaya. "Kau jangan lupa siapa yang membuat semua ini terjadi." "Aku tidak lupa. Aku salah sebagai istri. Tapi kalian salah sebagai pencuri." Wajah Yuliana memucat lalu merah. "Jaga mulutmu, buka kantong itu." Ia tertawa tipis, tetapi tangannya menggenggam saku terlalu erat. Perempuan yang sudah menjual tubuhnya masih bicara barang suci. Nathan menunduk, dan kalimat itu membuatku ingin menarik rambut Yuliana sampai ia menelan kata-katanya sendiri. Tetapi aku tidak boleh menjadi perempuan mengamuk dalam cerita mereka. Aku hanya menatap anakku. "Nathan, dengar Mama. Mama memang menyakiti Papa, tapi cincin itu tidak pernah Mama jual.
Raymond menarik Nathan menjauh. Kau tidak berhak mendidik dia malam ini. Aku ibunya. Ibu yang baik tidak membuat anaknya malu. Kalimat itu hampir menghancurkanku karena di dalamnya ada duri yang benar. Aku memang membuat Nathan membawa malu yang tidak ia pilih. Tetapi ketika Juliana menyembunyikan cincinku di saku dan Raymond mengusir anakku dari pertanyaan, aku tahu rasa bersalahku tidak boleh lagi menjadi tali di leherku. Malam itu aku tidak merebut kantong itu. Aku tidak punya saksi yang cukup, tidak punya ruang yang aman, dan tidak punya hak dalam rumah yang sudah mereka kunci dengan nama keluarga Wenas. Aku hanya mengambil mobil-mobilan Nathan yang jatuh di dekat kotak persembahan, memungut satu serpihan kain putih dari dalam kotak yang terinjak, lalu mengingat semuanya, posisi kotak, warna kantong, tangan Juliana, wajah Raymond, dan pertanyaan Nathan. Pagi berikutnya, Juliana menyebarkan pesan baru di grup kolom. Keluarga sedang menjaga anak dari ibu yang mulai menuduh orang lain demi menutup aib. Ia tidak menyebut cincin asli, tetapi ia menulis satu kalimat yang membuatku tahu ia panik. Benda keluarga yang sudah dikembalikan ke tempat aman tidak boleh dijadikan bahan drama. Tempat aman. Aku memotret pesan itu dari ponsel Rina sebelum ia menghapusnya karena takut. Lalu aku bergerak bukan seperti istri yang ingin menangis, melainkan seperti pencatat ikan yang tahu semua bau harus punya sumber. Pertama, aku pergi ke sekolah membawa surat permohonan tertulis. Bu Maria tidak berani memberikan salinan langsung, tetapi ia menerima suratku dan membubuhkan tanda terima dengan tanggal serta jam. Saat ia menyerahkan kertas itu, ia berbisik, "Saya tidak bisa janji banyak, Bu, tapi surat perubahan wali itu masuk hari Senin. Saya lihat sendiri di buku agenda. Senin. Foto pelabuhan baru disebar Kamis." Aku menatapnya. "Tolong jangan hilangkan buku agenda itu," ia menelan ludah. Kepala sekolah sudah diminta Pak Raymond agar semua komunikasi lewat dia. Siapa yang meminta? Pak Raymond datang dengan Ibu Juliana. Itu cukup untuk hari itu. Kedua, aku ke bank daerah tempat rekening lama Tinutuan Laut Biru pernah menerima pembayaran toko oleh-oleh. Petugas teller mengenalku karena bertahun-tahun aku yang membawa daftar setoran. Tetapi ketika aku meminta mutasi, ia menjadi kaku. "Maaf, Bu Esther. Akses rekening usaha sekarang harus persetujuan pemegang kuasa terbaru." "Terbaru sejak kapan?" Ia tidak menjawab, tetapi seorang petugas senior bernama Pak Victor, yang dulu sering membeli sambal roa untuk istrinya, memanggilku ke meja layanan. Ia tidak memberikan dokumen yang melanggar aturan. Ia hanya berkata, "Ajukan permintaan resmi, sertakan bukti keterlibatan dalam usaha dan surat keberatan. Kalau ada rekening baru memakai nama mirip dan menerima pembayaran pelanggan yang sama, itu bisa dimediasi." Lalu ia menulis di kertas kecil nama bagian legal bank dan jam layanan mediasi. Tidak banyak, tetapi cukup untuk membuat jalan resmi. Ketiga, aku menghubungi Tante Mona, pemilik toko oleh-oleh yang paling banyak membeli paket cakalang. Ia menjawab dingin di awal, "Esther, saya tidak mau masuk urusan rumah tangga. Saya juga tidak mau urusan rumah tangga masuk ke invoice toko, Tante. Tapi pembayaran Tante masuk ke rekening baru sebelum saya dituduh mencuri." "Henning," lalu ia berkata, "datang ke toko belakang sore ini, jangan lewat depan." Aku datang dengan masker dan topi, merasa seperti pencuri di relasi yang dulu kubangun dengan tangan sendiri. Tante Mona menaruh 3 lembar salinan pesanan di meja. Di sana tertulis perubahan rekening dikirim oleh Juliana atas nama restrukturisasi keluarga. Tanggalnya 2 minggu sebelum foto pelabuhan. "Saya tanya Raymond waktu itu," kata Tante Mona. "Dia bilang kau tahu, saya tidak tahu." Ia memandangku lama. "Saya tidak membela perselingkuhanmu. Saya juga tidak meminta itu, tapi kalau mereka pakai toko saya untuk memindahkan pembayaran tanpa jelas, saya tidak mau ikut jadi alat." Ia memberiku salinan dengan stempel toko. "Kalau nanti ada mediasi, saya datang. Tapi hanya bicara soal pembayaran." Aku hampir menangis karena untuk pertama kalinya ada orang dewasa yang memisahkan dosaku dari dokumen. Malam itu Adrian mengirim lokasi. Bukan di tempat sepi yang romantis, melainkan di warung kopi dekat Pelabuhan Bitung, tempat sopir truk, buruh kapal, dan staf logistik biasa duduk dengan mata lelah. Aku hampir tidak datang, setiap jalan menuju Bitung seperti mengulang kesalahanku. Tetapi rekaman Raymond dan foto laci penginapan ada pada Adrian. Tanpa dia, rencana mereka hanya tampak retak, belum terbuka. Adrian duduk di pojok,
Wajahnya lebih kurus, janggutnya tidak rapi. Ia tidak tersenyum. Bagus. Aku tidak datang untuk dikenang sebagai perempuan yang pernah ia sentuh. Aku duduk di depannya dan berkata, "Kalau kau mau bicara karena masih merasa sesuatu padaku, jangan, aku tidak punya ruang untuk itu." Ia menunduk, "Saya bicara karena mereka mau menjadikan saya pencuri. Dan karena takut kehilangan kerja, ya." Jawaban itu jujur, dan justru karena itu aku percaya sedikit. Ia mengeluarkan amplop plastik, salinan log pengiriman pelabuhan, bukti lokasi truk pada malam yang mereka tuduhkan aku memberi resep, tangkapan layar pesan Raymond, dan satu foto lama yang membuat napasku berhenti. Foto ruang tamu rumah Wenas, diambil dari sudut dekat rak minuman, mungkin saat Adrian pernah mengantar dokumen pengiriman sebelum skandal. Di meja kecil dekat kotak persembahan, terlihat kantong beludru hitam terbuka sedikit, dan cincin tempurung pala asli tampak di dalamnya. Tanggal foto di metadata, 2 hari setelah hari yang mereka klaim aku sudah menjual cincin ke Adrian, tetapi sebelum foto pelabuhan disebar. "Kenapa kau punya foto ini?" tanyaku. Adrian mengusap wajah. "Raymond minta saya foto daftar pengiriman yang tertinggal di rumah karena dia di luar kota. Saya foto meja, kirim ke dia, lalu hapus dari cat. Tapi di galeri cadangan masih ada. Kau tahu itu cincinku? Waktu itu tidak. Setelah kau bilang ada titik gosong dan ukiran eme, saya perbesar. Saya lihat ada noda hitam di sisi dalam." Ia menelan ludah. "Esther, di laci penginapan saya memang ada cincin tiruan. Saya baru sadar setelah mereka ribut." Raymond menitipkan amplop, katanya dokumen pajak toko. Saya tidak buka. Lalu Yuliana kirim pesan, "Kalau ada orang datang tanya, bilang kau pernah menitipkan barang." Saya takut. Aku menatapnya lama. "Kau ikut membuatku hancur karena takut." "Ya, tidak ada pembelaan, tidak ada kata cinta, tidak ada alasan manis." Adrian tampak seperti laki-laki yang akhirnya sadar ia bukan hanya bagian dari dosa, tetapi alat untuk pemalsuan. "Saya akan bersaksi," katanya. "Bukan untuk membuat kau terlihat suci. Saya tidak bisa. Saya juga tidak suci. Tapi saya tidak mau dipakai mencuri resep dan uang nelayan." Aku mengambil amplop itu. Tanganku gemetar bukan karena lega, melainkan karena jalan pulang sudah tertutup. Kalau aku memakai bukti ini, rumah tanggaku tidak akan kembali. Kalau aku diam, Nathan akan tumbuh dengan cerita bahwa ibunya mencuri cincin untuk laki-laki lain. Di antara dua kehancuran, aku memilih kehancuran yang tidak membiarkan anakku hidup di atas kebohongan. Keesokan harinya Raymond menghadangku di ruang asap, rak ikan penuh cakalang baru, tetapi bau yang paling kuat bukan asap, melainkan ancaman. "Kau dari Bitung?" Aku tidak menjawab. Aku tanya baik-baik. "Sejak kapan kau bertanya baik-baik?" Ia tertawa pendek. "Kau pikir Adrian akan menyelamatkanmu? Orang pelabuhan sudah dengar dia terlibat uang gelap. Kalau dia bicara, dia ikut jatuh. Itu sebabnya kau memilih dia." Raymond maju. "Kau yang memilih dia dulu," kata itu menusuk, dan aku terdiam. Ia melihat celah itu dan menekan lebih dalam. "Aku bisa menghancurkanmu hanya dengan kebenaran yang kau buat sendiri. Tidak perlu surat, tidak perlu cincin. Kau sudah selesai sejak kau membuka pintu untuk laki-laki lain." Aku menatap bara di bawah ikan. "Kalau begitu kenapa kau butuh rekening baru sebelum foto? Kenapa butuh surat wali sebelum aku dipermalukan? Kenapa butuh cincin tiruan sebelum cincin asli hilang?" Raymond tidak menjawab. Wajahnya berubah menjadi dingin. Perempuan yang menghancurkan rumah tidak boleh memilih hak mana yang masih mau diselamatkan. Aku tidak sedang memilih hadiah. Aku sedang menjaga anakku dan warisan ibuku. "Warisan ibumu?" Ia menyeringai. "Kau pikir resep sambal roa itu membuatmu lebih besar dari keluarga ini?" Saat itulah aku melihat akar yang sama dengan kalimat Yuliana. Dendam mereka bukan hanya soal tubuhku yang bersalah. Mereka memang sejak lama tidak tahan bahwa usaha Wenas Laut Biru berdiri di atas rasa dari dapur Mamesah. "Kalian malu karena orang tahu bumbu itu dari ibuku," kataku. "Tidak," katanya. "Kami malu karena perempuan seperti kau masih merasa punya nama." Ia keluar, dan 1 jam kemudian grup kolom menerima pesan baru. Aku disebut menghubungi laki-laki pelabuhan lagi, mengancam keluarga, dan berusaha membawa dokumen usaha keluar dari rumah. Beberapa toko menahan pesanan. 2 nelayan meminta pembayaran tunai sebelum ikan diturunkan. Di sekolah, Nathan dipanggil anak om pelabuhan oleh temannya.
Malamnya ia tidak mau bicara denganku. Ia hanya berkata dari balik pintu, "Mama, kalau Mama memang tidak jual cincin, kenapa semua orang bilang Mama jahat?" Pertanyaan itu membuatku duduk di lantai lorong sampai subuh. Bukti di tanganku semakin banyak, tetapi anakku semakin jauh. Aku akhirnya melakukan satu hal yang selama ini kutakuti, menelepon keluargaku sendiri. Kakak ibuku, Tante Meiske Mamesah, datang dari rumah lama kami di pinggir Manado bersama map resep usang dan foto-foto warung. Ia sudah mendengar semuanya. Ia tidak memelukku dulu. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Kau salah besar, Esther. Saya tahu. Tapi orang salah tetap tidak boleh dirampok." Baru setelah itu ia memelukku, dan aku menangis seperti anak yang terlambat pulang. Tante Meiske membawa salinan tulisan tangan ibuku tentang racikan sambal roa, foto aku memakai cincin tempurung pala saat pesanan pertama tinutuan Laut Biru, dan nota pembelian pala dari keluarga Mamesah pada tahun awal usaha. Di salah satu foto lama, cincin itu terlihat jelas di jariku, dengan titik gosong kecil di sisi dalam saat aku memegang sendok bumbu. "Ibumu dulu tidak suka nama Mamesah hilang dari label," kata Tante Meiske. "Tapi kau bilang Raymond janji akan mencatatnya baik-baik." Aku mengangguk. Janji itu kini terdengar seperti awal dari pencurian yang sopan. Dengan bantuan Pak Victor, aku mengajukan permintaan mediasi bank. Dengan surat tanda terima sekolah, aku meminta klarifikasi tertulis tentang perubahan wali jemput. Dengan salinan Tante Mona dan catatan Om Lodewijk, aku menyusun daftar pembayaran yang masuk ke Wenas Laut Prima sebelum tuduhan penggelapan. Dengan foto Adrian, rekaman suara, bukti pembelian cincin tiruan, dan foto cincin asli di rumah Wenas, aku mulai melihat bentuk rahasia itu utuh. Mereka bukan panik karena aku berselingkuh. Mereka sudah membuat perahu baru sebelum membakar perahu lama, lalu memakai aibku sebagai api, tetapi bukti yang tercecer tidak cukup. Aku butuh meja yang membuat semua orang tidak bisa kabur sendiri-sendiri. Aku menemui Pak Stefan, penatua gereja, di teras rumahnya. Ia tampak lelah. "Esther, kau tahu orang sulit mendengarmu sekarang? Karena saya berdosa? Karena kau mengakui sendiri? Saya akan mengakui lagi di depan semua orang, lebih dulu. Tapi setelah itu mereka harus mendengar dokumen." Ia diam. Aku menaruh satu persatu salinan di meja, surat permohonan sekolah, tanggal stiker Wenas Laut Prima, salinan pembayaran toko, daftar nelayan, bukti pembelian cincin tiruan, foto cincin asli di rumah Wenas, dan transkrip rekaman Raymond. Pak Stefan membaca tanpa suara. Wajahnya berubah saat melihat tanggal foto cincin. "Ini serius. Maka jangan jadikan ini rapat gosip kolom. Saya minta mediasi resmi di kantor notaris. Hadirkan sekolah, bank, toko, koperasi nelayan, keluarga Wenas, keluarga ibu saya, dan Adrian." Ia menatapku tajam saat nama Adrian disebut. "Kau sadar menghadirkan dia berarti lukamu sendiri dibuka lagi. Saya tidak minta ditutup, saya minta jangan dipakai untuk menutup pencurian." Pak Stefan menunduk lama. "Raymond tidak akan mau. Kalau tidak mau, saya ajukan keberatan tertulis ke bank, sekolah, dan koperasi tanpa gereja. Nama gereja sudah dipakai untuk menyebarkan fitnah. Gereja juga harus hadir saat kebenaran diperiksa." Itu kalimat paling berani yang pernah kuucapkan kepada penatua. Tanganku dingin setelahnya. Tetapi Pak Stefan tidak marah. Ia hanya berkata, "Besok saya hubungi notaris yang biasa menangani kontrak keluarga. Jangan sebar dulu, kalau mereka merasa dipojokkan, bukti bisa hilang." Aku pulang dengan napas pendek. Di rumah, Yuliana menunggu di ruang tamu. "Dari mana?" "Minta udara." "Udara juga harus izin sekarang kalau keluar dari rumah ini." Ia menunjuk rak ikan asap. "Berdiri di sana. Ada rapat keluarga sebentar." Aku berdiri. Bukan karena ia berkuasa atas tubuhku, tetapi karena panggung yang ia kira masih miliknya sebentar lagi kupindahkan. Raymond datang membawa map baru. "Kami sudah menyiapkan pernyataan permintaan maafmu untuk kolom hari Minggu." Ia membaca beberapa kalimat. "Aku mengaku tidak layak mengurus anak sementara, menyerahkan urusan usaha kepada keluarga Wenas, dan tidak akan menuntut cincin harta kawin karena sudah menjadi bagian dari penyelesaian keluarga." Aku menatapnya. "Kalian bahkan menulis maafku, karena kau selalu salah bicara," kata Yuliana. "Tidak. Karena kalau aku bicara sendiri, tanggal-tanggal kalian bisa terdengar."
Raymond menutup map. Kau masih main tanggal? Aku melangkah dari rak ikan menuju meja. Yuliana langsung berseru, kau berdiri di sana. Aku tidak berhenti. Tidak lagi. Raymond menatapku, kaget oleh sesuatu yang kecil. Aku duduk di kursi meja catatan, kursi yang mereka larang sejak malam foto itu. Besok lusa, kataku, kita bertemu di kantor notaris. Pak Stefan akan kirim undangan, bank, sekolah, toko, koperasi nelayan, keluarga ibuku, Adrian, semua hadir. Nama Adrian membuat Raymond menyeringai, tetapi matanya tegang. Bagus, biar semua lihat kau masih bergantung pada selingkuhanmu. Saya akan mengakui perselingkuhan saya sebelum dia bicara. Yuliana memukul meja. Tidak ada mediasi, ada. Kalau kalian benar, bawa cincin, surat wali, kontrak toko, mutasi rekening, dan bukti resep bocor. Biar notaris, bank, sekolah, dan gereja lihat. Raymond mendekat. Kau pikir aku takut? Tidak, kataku. Aku pikir kau sudah terlalu lama yakin semua orang lebih percaya suami yang dikhianati daripada istri yang bersalah. Wajahnya mengeras karena ia mengenali kalimat dari rekamannya sendiri. Yuliana melihat dari dia ke aku. Untuk pertama kalinya, mereka tidak tahu bukti mana yang sudah keluar. Malam itu aku memindahkan semua salinan ke 3 tempat, satu pada Tante Meiske, satu pada Pak Stefan, satu pada folder digital yang kukirim ke email baru. Aku menyimpan foto cincin asli paling akhir. Dalam gambar itu, titik gosong kecil terlihat samar, tidak sejelas ingatanku, tetapi cukup untuk memanggil seluruh masa lalu, ibuku, dapur sempit, pesanan pertama, janji Raymond, nama Mamesah yang pelan-pelan dihapus. Aku memperbesar sisi dalamnya sampai ukiran M tampak seperti goresan cahaya, benda kecil itu bukan lagi sekadar tanda kawin. Ia menjadi saksi bahwa asal-usulku pernah ada sebelum keluarga Wenas menulis ulang semuanya. 2 hari kemudian, sebelum berangkat ke kantor notaris, Nathan berdiri di pintu kamar. Ia tidak mendekat. Mama mau bikin papa ditangkap? Pertanyaan itu membuat semua bukti di tasku terasa berat. Mama mau orang dewasa berhenti berbohong di depan kamu. Tapi mama juga bohong dulu. Aku menelan sakitnya. Iya, mama bohong. Dan mama akan minta maaf untuk itu selama yang kamu butuh. Tapi mama tidak mau kamu diajari bahwa satu kebohongan membuat semua kebohongan orang lain jadi benar. Ia menatapku lama, lalu bertanya pelan. Cincin yang ada gosongnya nanti dibawa? Kalau Tante Yuli berani membawa. Ia tidak menjawab, tetapi sebelum pergi, ia menyentuh jari manisku yang kosong, sebentar saja, lalu berlari kembali ke kamar. Di halaman, Tante Meiske sudah menunggu dengan map resep ibuku. Pak Stefan mengirim pesan bahwa ruang mediasi siap. Adrian menulis bahwa ia sudah di jalan dari Bitung, meski ada orang pelabuhan yang mulai menyebutnya pemeras. Tante Mona mengirim foto salinan pembayaran. Bu Maria mengirim pesan singkat. Saya hadir dengan kepala sekolah. Pak Victor dari bank menulis bahwa ia membawa dokumen prosedur mediasi, bukan putusan, tetapi cukup untuk membahas rekening baru. Aku masuk ke mobil dengan dada bergetar. Di kaca spion, kulihat Raymond dan Yuliana keluar dari rumah membawa map coklat dan kotak persembahan lama. Yuliana memeluk kotak itu seperti orang membawa kitab suci, tetapi wajahnya tidak suci sama sekali. Di dalam tasku, salinan bukti berdesakan. Di dalam dada, dosaku dan kebenaranku berjalan berdampingan, tidak saling menghapus. Ketika mobil bergerak menuju kantor notaris di Manado, aku tahu setelah pintu ruang mediasi itu terbuka, tidak ada satupun dari kami yang akan bisa kembali ke rumah yang sama. Ketika mobil berhenti di depan kantor notaris di Manado, tanganku masih memegang tas sekuat orang memegang tepi perahu di tengah arus. Raymond turun lebih dulu dari mobil belakang, kemejanya rapi, wajahnya disusun menjadi wajah suami yang terluka tetapi masih bermartabat. Yuliana turun setelahnya dengan kotak persembahan lama dipeluk di dada, seolah-olah benda kayu itu bisa mengubah kebohongan menjadi doa. Aku turun bersama Tante Meiske, di tangannya ada map resep ibuku, di tanganku ada salinan tanggal, mutasi, log sekolah, foto, dan rekaman. Adrian berdiri di sisi parkiran, tidak mendekatiku. Ia memakai kemeja kusut, matanya gelap seperti orang yang sudah tahu setelah hari ini ia tidak akan lagi diterima mudah di pelabuhan. Bu Maria datang bersama kepala sekolah.
Tante Mona membawa map kecil toko oleh-oleh. Om Lodewijk datang dengan topi nelayan lusuh dan amplop daftar pembayaran. Pak Victor dari bank datang bersama petugas legal. Pak Stefan berdiri di pintu ruang mediasi, wajahnya berat, tidak ada yang tersenyum, tidak ada yang datang untuk menyelamatkanku. Mereka datang karena dokumen memaksa mereka berada di tempat yang sama. Di dalam ruang notaris, meja panjang sudah disiapkan. Notaris, Ibu Claudia, berkata datar, ini mediasi dokumen, bukan pengadilan rumah tangga. Semua bicara sesuai bukti. Raymond langsung memanfaatkan celah pertama. Saya hanya ingin anak saya aman dan usaha keluarga tidak dirusak oleh istri yang mengkhianati pernikahan. Beberapa mata menoleh kepadaku. Aku berdiri sebelum orang lain menaruh dosaku di tengah meja. Saya berselingkuh dengan Adrian Rumengan, itu benar. Saya menyakiti suami saya, anak saya, dan keluarga saya. Saya tidak datang untuk menghapus itu. Suaraku retak, tetapi aku memaksa diri menatap Nathan yang duduk di samping Pak Stefan. Raymond membawanya dengan alasan anak harus mendengar kebenaran, padahal aku tahu ia ingin menjadikannya pagar terakhir. Tapi saya tidak menjual cincin harta kawin, saya tidak memalsukan surat wali anak, saya tidak mencuri uang nelayan, saya tidak membocorkan resep ibu saya. Dan saya tidak pernah setuju rekening serta kontrak toko dipindahkan ke Wenas Laut Prima sebelum saya dipermalukan. Ruangan diam. Raymond tersenyum pahit. Bagus. Dia mengaku satu dosa lalu memilih bagian yang mau disangkal. Ibu Claudia mengangkat tangan. Kita mulai dari dokumen anak. Bu Maria menyerahkan buku agenda sekolah dan salinan surat perubahan wali jemput. Tanggal di surat itu hari Senin. Foto pelabuhan disebarkan hari Kamis malam. Kepala sekolah membaca pelan, surat diterima oleh administrasi sekolah dari Pak Raymond Wenas dan Ibu Juliana Wenas. Tanda tangan yang disebut milik Ibu Esther tidak disaksikan pihak sekolah. Aku melihat Raymond menegang. Juliana cepat berkata, kami mengurus lebih awal karena sudah ada kekhawatiran. Notaris bertanya, kekhawatiran berdasarkan apa? Kalau bukti perselingkuhan baru dibuka hari Kamis? Juliana membuka mulut, lalu menutupnya. Raymond mengambil alih, saya sudah curiga lama. Curiga tidak sama dengan persetujuan tertulis, kata Ibu Claudia. Ibu Esther, apakah ini tanda tangan Anda? Aku melihat kertas itu. Bentuk huruf E dibuat terlalu tinggi, huruf M terlalu bulat. Orang yang meniru tanda tanganku tahu bentuk luar, bukan tekanan tanganku. Bukan. Juliana mendengus, tentu dia bilang bukan. Tante Meiske mengeluarkan 3 dokumen lama, kontrak toko pertama, kwitansi pala, dan surat izin catering gereja, semuanya bertanda tanganku. Petugas legal bank membandingkan secara kasat mata dan berkata hati-hati, ada perbedaan tekanan dan sambungan. Untuk pembuktian resmi perlu pemeriksaan ahli, tapi ini cukup untuk menunda penggunaan surat sebagai dasar pembatasan wali. Bu Maria menunduk. Aku melihat bahunya turun seperti orang yang akhirnya berhenti menahan napas. Nathan menatapku, belum percaya penuh, tetapi matanya tidak sekeras kemarin. Setelah itu, Tante Mona meletakkan salinan perubahan rekening dari toko oleh-oleh. Kami menerima instruksi pembayaran ke Wenas Laut Prima 2 minggu sebelum foto skandal dibuka. Pesan dikirim oleh Ibu Juliana, lalu dikonfirmasi Pak Raymond lewat telepon. Raymond berkata cepat, itu antisipasi karena Esther mulai kacau memegang pesanan. Kacau yang mana? Tanya Tante Mona. Pesanan bulan itu justru masuk tepat waktu, masalah mulai saat rekening berubah. Om Lodewijk membuka daftar timbangan, nelayan belum dibayar penuh karena uang masuk ke rekening baru yang kami tidak kenal. Pak Victor menambahkan dengan nada resmi, rekening Wenas Laut Prima menerima beberapa pembayaran, dengan referensi invoice yang sebelumnya terkait tinutuan Laut Biru, karena ada sengketa kepemilikan relasi usaha dan keberatan tertulis dari pihak yang selama ini tercatat sebagai pengelola operasional, kami merekomendasikan rekening terkait ditahan untuk audit internal sampai ada kejelasan. Kata ditahan, membuat wajah Juliana berubah. Bank tidak bisa seenaknya, Pak Victor tetap tenang. Bank tidak memutus kepemilikan, bank mencegah sengketa makin merugikan pemasok dan pelanggan. Aku mengeluarkan stiker Wenas Laut Prima dengan tanggal desain 3 minggu sebelum foto pelabuhan. Ini dicetak sebelum saya dituduh mencuri resep. Kalau semua hanya reaksi atas perselingkuhan saya, kenapa merek baru, rekening baru,
dan perubahan toko sudah berjalan lebih dulu? Raymond menatapku seperti ingin menghancurkan meja. Karena kau tidak pernah sadar rumahmu sendiri sudah runtuh. Rumah mungkin runtuh karena saya? Jawabku. Tapi kalian sudah memindahkan perabot sebelum atap jatuh. Pak Stefan menunduk, dan di wajahnya ada malu yang bukan milikku. Ibu Claudia meminta bagian tentang cincin dibuka. Disitulah ruang menjadi paling dingin. Juliana masih memeluk kotak persembahan. Cincin itu urusan keluarga, katanya. Tidak ada hubungannya dengan kontrak. Aku mengeluarkan bukti pembelian cincin tiruan dari Pak Aldua. Ini dibeli 5 hari sebelum foto pelabuhan disebar. Modelnya sama, tanpa ukiran. Adrian, yang sejak tadi diam, mengeluarkan foto laci penginapan dan pesan dari Raymond. Amplop ini dititipkan kepada saya. Saya diberitahu untuk mengatakan Esther pernah menitipkan barang kalau ada yang bertanya. Saya tidak buka saat itu. Saya takut. Saya salah karena diam. Raymond tertawa mengejek. Laki-laki yang tidur dengan istri orang sekarang mau bicara moral? Adrian menatapnya tanpa melawan dengan emosi. Tidak. Saya bicara karena kau mau jadikan saya pencuri resep dan penerima uang gelap. Ia menyerahkan rekaman suara. Ibu Claudia meminta izin memutarnya. Suara Raymond memenuhi ruangan, pecah oleh angin pelabuhan tetapi jelas. Kau diam saja, Adrian. Kalau kau ikut bicara soal rekening atau barang itu, kau ikut tenggelam. Orang lebih percaya suami yang dikhianati daripada laki-laki yang tidur dengan istri orang. Lalu suara Adrian, saya tidak ambil resep. Suara Raymond lagi, nanti orang tidak tanya kau ambil atau tidak. Mereka tanya kenapa cincin Esther ada di tempatmu. Setelah rekaman berhenti, tidak ada yang langsung bicara. Raymond menatap meja. Juliana mencengkeram kotak persembahan sampai buku jarinya putih. Ibu Claudia berkata, sekarang cincin yang disebut sebagai harta kawin perlu ditunjukkan. Juliana menggeleng, tidak, ini penghinaan. Kami datang baik-baik, tetapi Esther membawa laki-laki zinanya untuk menyerang keluarga. Tante Meiske berdiri, suaranya tidak keras, tetapi seluruh ruangan mendengar. Keluarga Wenas memakai resep adik saya bertahun-tahun. Kalian boleh malu pada Esther, tapi jangan pura-pura dapur mamesah tidak pernah memberi rasa pada usaha kalian. Juliana menatapnya dengan kebencian lama yang akhirnya menemukan wajah. Adikmu dulu juga merasa terlalu penting. Kalimat itu keluar terlalu cepat. Begitu keluar, ia sadar. Tante Meiske tersenyum sedih. Jadi benar, ini bukan hanya soal Esther. Juliana menutup mulut. Raymond menatap kakaknya, marah karena ia membuka lapisan yang selama ini disembunyikan. Aku meletakkan foto lama dari Adrian di meja, kantong beludru di ruang tamu Wenas, cincin asli terlihat di dalam, tanggal metadata 2 hari setelah tanggal tuduhan penjualan. Cincin asli masih berada di rumah Wenas setelah kalian bilang saya menjualnya. Ibu Claudia menatap Juliana, tolong buka kotak. Juliana tetap diam, Pak Stefan, yang sejak tadi menahan rasa malu gereja yang dipakai sebagai panggung fitnah, berkata perlahan, Yuli, kalau tidak ada yang disembunyikan, buka. Tangan Juliana gemetar, Raymond berbisik, buka saja. Ia mungkin berpikir masih bisa mengatur cerita. Juliana membuka kotak persembahan. Di dalamnya ada amplop gereja, kain putih, kunci tua, dan kantong beludru hitam. Ibu Claudia meminta sarung tangan dari stafnya, lalu mengeluarkan isi kantong. Cincin tempurung pala berlapis emas tipis jatuh ke atas kain putih. Tidak bersinar mewah, tidak besar. Tetapi titik gosong kecil di sisi dalamnya tampak seperti mata yang akhirnya terbuka. Aku mendekat tanpa menyentuh. Putar sedikit, kataku. Staf notaris memutarnya. Ukiran halus terlihat di dekat noda gosong. Nathan berdiri dari kursinya. Itu yang Mama bilang, bisiknya. Aku tidak sanggup menatapnya terlalu lama. Kalau aku menangis sekarang, Raymond akan berkata aku memainkan anak. Maka aku menelan air mataku dan meletakkan foto cincin tiruan di samping cincin asli. Yang ditunjukkan di rumah malam itu tidak punya titik gosong. Yang disiapkan di laci Adrian tidak punya ukiran. Yang disimpan Juliana di kotak persembahan punya keduanya. Juliana berkata parau, saya simpan supaya tidak hilang. Kenapa menyebut saya menjualnya? Tanyaku. Karena kau memang pantas kehilangan tanda kawin. Teriaknya. Ruangan membeku. Itulah retakan yang tidak bisa ditambal.
Ia tidak lagi bicara seperti penjaga harta. Ia bicara seperti orang yang menghukum. Ibu Claudia mencatat. Pak Stefan menutup mata. Tante Mona menghela napas. Raymond mencoba menyelamatkan. Maksudnya, keluarga emosi karena Esther. Tidak, potong Yuliana, kini telanjur terbakar. Bertahun-tahun perempuan itu duduk di dapur kita seolah tanpa dia usaha ini tidak jadi apa-apa. Ibunya meninggalkan resep. Dia membawa pelanggan. Semua orang bilang sambal roanya yang membuat cakalang kita dicari. Lalu dia mempermalukan Wenas dengan laki-laki pelabuhan. Kenapa kami harus biarkan dia tetap pegang anak, resep, cincin, rekening, semua? Ia menunjukku. Satu aib cukup untuk mengeluarkannya. Raymond tahu itu. Raymond berdiri, diam, Yuli, tetapi terlambat. Notaris menatap Raymond. Bapak mengetahui rencana memakai aib perselingkuhan sebagai dasar pengalihan usaha? Raymond tidak menjawab. Petugas bank menutup mapnya. Dengan pernyataan ini, rekening Wenas Laut Prima yang menerima pembayaran terkait invoice lama akan dibekukan sementara untuk audit sengketa. Tante Mona berkata, toko saya menahan kontrak baru sampai kepemilikan dan resep jelas. Om Lodewijk menambahkan, nelayan hanya kirim ikan kalau pembayaran lewat rekening koperasi yang diawasi, bukan rekening baru. Kepala sekolah berkata pelan, surat wali perubahan kami batalkan sementara. Hak komunikasi dan jemput Ibu Esther dipulihkan sesuai data orang tua kandung sampai ada keputusan resmi lain. Kata dipulihkan hampir membuat lututku patah. Raymond menatap satu persatu orang di ruangan, lalu akhirnya menatapku. Kau puas? Semua melihat kau korban sekarang? Aku berdiri. Tidak, mereka juga melihat saya bersalah. Lalu apa maumu? Kebenaran tidak dipotong sesuai kebutuhanmu. Ia tertawa pahit. Kau tetap istriku yang mengkhianati aku. Benar. Aku tidak menghindar. Dan kau tetap suami yang memakai pengkhianatan itu untuk mengambil anak, resep, cincin, rekening, dan nama kerja saya. Raymond seperti tertampar, bukan karena aku berteriak, tetapi karena semua orang mendengar dua kebenaran berdiri berdampingan. Adrian diminta menjelaskan log pelabuhan. Ia menunjukkan bahwa pada malam yang disebut sebagai malam pencurian resep, ia sedang menangani pengiriman kapal dan tidak berada di ruang asap. Ia juga menunjukkan pesan Raymond yang meminta diam soal barang dan rekening. Kesaksiannya tidak membuatnya mulia. Ketika selesai, Pak Stefan berkata, Adrian, kau juga ikut melukai rumah orang. Adrian mengangguk. Saya tahu. Saya akan tanggung akibat saya, tapi saya tidak mau tanggung pencurian yang bukan saya lakukan. Setelah mediasi berlangsung hampir 3 jam, keputusan sementara dicatat, surat wali anak tidak dapat dipakai, hak jemputku dipulihkan, rekening Wenas Laut Prima dibekukan untuk audit pembayaran terkait tinutuan Laut Biru, kontrak toko oleh-oleh ditahan, buku kas keluarga harus diserahkan salinannya, dan Yuliana tidak boleh lagi menjadi satu-satunya pemegang administrasi sampai pemeriksaan selesai. Pak Stefan menyatakan akan ada klarifikasi di kolom gereja bahwa tuduhan pencurian cincin, pemalsuan surat, dan penggelapan belum benar dan telah ditemukan bukti pemalsuan. Ia tidak memutihkan perselingkuhanku. Aku tidak memintanya. Tetapi untuk pertama kali sejak malam itu, fitnah berhenti berjalan tanpa pagar. Yuliana keluar dari ruang mediasi tanpa menatap siapapun. Di pintu, ia berkata kepadaku, kau menang dengan mempermalukan semua orang. Tidak, kataku. Aku kalah banyak hal karena salahku sendiri. Aku hanya mengambil kembali yang kalian curi di atas kekalahanku. Raymond berdiri lama di dekat meja, menatap cincin tempurung pala yang kini dimasukkan ke amplop bukti notaris sementara. Kita tidak akan kembali, katanya. Suaranya kali ini tidak penuh sandiwara, hanya lelah. Aku tahu, jawabku. Dan itu mungkin kalimat paling menyakitkan hari itu, karena sebagian kecil dari diriku dulu datang ke mediasi berharap kebenaran bisa memperbaiki rumah. Tetapi kebenaran hanya menyalakan lampu. Ia tidak membangun ulang dinding yang sudah kami hancurkan. Beberapa minggu setelah itu, hidupku tidak langsung menjadi ringan. Orang gereja tidak tiba-tiba memelukku. Ada yang masih memalingkan wajah. Ada yang berkata aku beruntung karena dokumen membantuku. Di pelabuhan, Adrian dipindahkan sementara dari jalur logistik toko oleh-oleh karena namanya ikut rusak. Ia mengirim satu pesan, saya sudah berikan semua. Setelah ini saya tidak akan menghubungimu lagi kecuali diminta resmi. Aku membalas, itu yang paling benar.
Tidak ada perpisahan manis, tidak ada cinta yang diselamatkan. Yang ada hanya dua orang yang pernah salah dan akhirnya berhenti menambah salah. Yuliana diwajibkan menyerahkan buku kas dan membuat klarifikasi di kolom gereja. Ia membaca dengan wajah kaku bahwa cincin harta kawin Esther Mamesah tidak pernah dijual, surat wali anak bermasalah, dan tuduhan penggelapan masih dalam audit. Ia tidak meminta maaf dengan hati, tetapi kata-kata itu keluar dari mulutnya di tempat yang sama tempat ia pernah membuatku berdiri dekat rak ikan asap. Bagi beberapa orang, itu cukup. Bagiku, itu hanya permulaan luka yang berhenti berdarah terlalu deras. Raymond dan aku mengatur jadwal Nathan secara tertulis melalui sekolah dan notaris. Ia tetap ayah Nathan. Aku tidak mencabut itu, tetapi ia tidak lagi bisa menjadikan rasa sakitnya sebagai kunci tunggal atas anak kami. Suatu sore, Nathan datang ke rumah kecil keluarga Mamesah tempat aku sementara tinggal. Aku memasak nasi kuning cakalang dalam porsi kecil. Ia berdiri lama di pintu dapur. Ini dari resep Oma? Iya. Tapi Mama kurangi cabainya? Ia duduk. Tangannya ragu mengambil sendok. Orang di sekolah masih bicara. Aku duduk di depannya. Mama tidak bisa membuat semua orang diam cepat. Mama masih salah? Pertanyaan itu sederhana dan kejam karena benar. Aku mengangguk. Masih. Salah Mama pada Papa dan kamu tidak hilang hanya karena cincin itu ketemu. Ia menatap piring. Tapi Mama bukan pencuri cincin. Bukan. Ia makan satu suap. Lalu satu lagi. Aku tidak menangis di depannya. Aku hanya menatap jari manisku yang kosong. Cincin asli belum kupakai. Setelah proses notaris selesai, cincin itu dikembalikan kepadaku bersama salinan berita acara. Aku menyimpannya di kotak kecil bersama resep sambal roa tulisan ibuku, bukan di lemari keluarga Wenas. Saat pertama kali Nathan melihatnya lagi, ia menyentuh titik gosong kecil di sisi dalam cincin dengan ujung jarinya. Kecil sekali, katanya. Tapi Mama bisa tahu. Karena yang kecil kadang menyimpan seluruh cerita, jawabku. Usaha tinutuan Laut Biru tidak kembali seperti dulu. Kontrak lama ditata ulang, pembayaran nelayan masuk ke rekening koperasi baru yang bisa diawasi. Aku memisahkan lini sambal roa kecil atas nama keluarga Mamesah, tidak besar, tidak langsung ramai, tetapi setiap botol mencantumkan asal resep ibuku. Tante Mona mengambil sedikit stok untuk tokonya setelah audit awal selesai. Om Lodewich kembali mengirim ikan dengan syarat pembayaran jelas. Raymond masih mengurus sebagian penjualan keluarga Wenas, tetapi wajah utamanya tidak lagi berdiri tanpa catatan. Setiap dokumen kini punya nama, tanggal, dan tanda tangan yang diperiksa. Kami tidak bercerai hari itu juga. Kami juga tidak kembali serumah sebagai suami istri yang utuh. Ada hal-hal yang secara hukum menunggu, secara keluarga dibicarakan pelan, dan secara hati sudah selesai lebih dulu. Kadang aku melihat Raymond saat menjemput Nathan. Ia tampak lebih tua, aku juga. Kami berbicara seperlunya. Jadwal sekolah, obat batuk, tugas menggambar, biaya buku. Tidak ada lagi panggilan sayang, tidak ada lagi dapur bersama, luka kami tidak berubah menjadi persahabatan indah. Ia tetap laki-laki yang pernah kucintai dan kulukai. Ia juga laki-laki yang membiarkan kakaknya memakai luka itu untuk merampas hidupku. Dua kebenaran itu tinggal berdampingan seperti dua bara dalam tungku yang sama, satu menghangatkan ingatan, satu membakar jika disentuh. Pada malam pertama aku menutup produksi sambal roa kecilku, aku duduk sendirian di dapur rumah Mamesah. Bau ikan asap tidak lagi terasa seperti hukuman, di meja ada kotak kecil berisi cincin tempurung pala dan kertas resep ibuku. Aku membuka kotak itu, mengangkat cincin, dan melihat titik gosongnya. Dulu benda itu tanda janji pernikahan, lalu menjadi alat fitnah, lalu menjadi bukti. Sekarang ia bukan lagi permintaan agar aku kembali menjadi perempuan yang sama. Ia adalah pengingat bahwa asal-usul tidak boleh diserahkan kepada orang yang hanya mengaku keluarga saat menguntungkan. Nathan masuk diam-diam, duduk di sebelahku, lalu menyandarkan kepala ke lenganku. Mama, ikan kalau diasap terlalu lama jadi pahit, ya? Aku tersenyum kecil, sakit dan lembut sekaligus. Iya. Tapi masih bisa dimakan? Aku menatap cincin di telapak tanganku. Kadang bisa. Kadang harus dibuang bagian pahitnya. Kadang kita belajar menyalakan api yang lebih kecil. Ia mengangguk, mungkin belum mengerti semua. Dan memang tidak seharusnya anak 8 tahun mengerti seluruh kebusukan orang dewasa.
Aku memasukkan cincin kembali ke kotak, menutup pelan, lalu memeluk anakku. Aku tidak berkata diriku bersih. Aku tidak berkata semua sudah adil. Yang bisa kukatakan hanya ini, satu dosa seorang perempuan tidak boleh menjadi izin bagi orang lain untuk membakar seluruh masa depannya.